Ini keren komennya. Komennya keren. Minum racikan dulu, Jess. Minum racikan Makcin dulu. Pak D, jari dokter makan apa saja boleh, asalkan seimbang dengan olahraga dan gak berlebihan. Ciami. Saya setuju banget dengan komen ini. Yes. Ya. Kalau kamu bisa menyeimbangkan makanan yang kamu makan dan dimakan dengan pola makan yang sesuai dengan siklus tubuh, kamu sehat. Ditambah dengan olahraga yang benar, itu kamu sehat. Saya melihat ribuan orang hari ini setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun. Bukan cuma 1-2 orang aja, ribuan orang yang mereka betul-betul sehat, lepas dari obat, lepas dari masalah penyakit-penyakit yang ditakutkan. Apa itu penyakit-penyakit yang ditakutkan dan pasti terjadi itu? Yang pertama adalah masalah degeneratif. Masalah degeneratif itu masalah penuaan. Kalau kamu umur 40 tahun ke atas, sudah pasti kamu harus waspada. Itu yang saya bilang, makan apa saja boleh, tapi sesuai dengan siklus tubuh. Tidak ada larangan. Karena kalau kamu melanggar itu, pasti kamu akan kena degeneratif. Degeneratif itu adalah kayak Parkinson. Kalau laki-laki itu kenanya adalah prostat, pikun. Kalau perempuan itu kenanya osteoporosis, osteoartritis. Itu yang dialami, itu degeneratif ya. Terus kemudian kekurangan ini, kekurangan itu, terutama vitamin dan mineral. Komplikasi. Karena apa? Karena sedikit-sedikit obat. Mules obat, pusing obat, pilek obat, batuk obat. Nah, ketika kamu terus-terusan kamu lakukan itu dari kecil, maka kamu umur 35-40 tahun pasti akan mengalami yang menjadi masalah komplikasi, yaitu ginjal. Kemudian gagal ginjal, kemudian cuci darah, dan efeknya jantung, semua muternya ke situ. Nanti kambing hitamnya kolesterol, kambing hitamnya darah tinggi, kambing hitamnya kekentalan darah, dan segala macam hal. Atau penyakit yang namanya metabolik. Karena nutrisimu kurang, karena kamu hanya mengejar, aduh kalau tidak makan gula, tidak punya tenaga, tidak makan nasi, tidak punya tenaga, sehingga nutrisimu kurang, sehingga selmu bermasalah, penyakit sel namanya. Karena sel tidak menerima asupan. Sel itu kan makanannya asam amino, yang dipecah. Apa yang kamu makan menjadi asam amino adalah protein. Tapi kamu asupkan protein cuma sedikit. Dan kamu lebih mementingkan gula-gulaan, jajan-jajanan, tepung-tepungan, karbo-karboan itu. Karbo-karboan apapun modelnya, Jess, meskipun nikmatnya luar biasa, itu kalau nanti masuk ke lambung, dipecahnya itu jadi gula darah. Ya, glukosa. Glukosa atau fruktosa atau sakrosa gitu. Itu kan yang dibutuhkan katanya tenaganya besar. Dan kamu tidak pernah paham bahwa protein pun memberikan energi yang kalori yang kuat ketika kamu makan protein banyak. Dan lebih bagus makan protein banyak ketimbang kamu makan karbonya. Gitu. Itu kan kamu tidak paham. Sehingga umur 35 tahun ke atas itu problemnya di situ. Makanya kalau kamu masih muda, masih jagoan, saya tutup mulut deh. Saya tidak ikut campur. Silahkan aja suka-sukamu. Tapi resikonya adalah ketika kamu menginjak usia 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Saya kasih tahu, kerjamu 20 tahun tidak ada gunanya. Karena uang yang kamu hasilkan akan habis untuk ranjang termahal di muka bumi. Dan itu tidak ada pilihan. Dan kalau kamu punya asuransi, punya BPJS atau apapun itu, kamu jadi tidak bisa menggunakan hasil kerjamu. Dan saya udah ngalami itu 5 tahun yang lalu. Itulah yang membuat saya bertobat. Sehingga saya melihat, saya harus makan
mengasupkan makanan saya sesuai dengan siklus tubuh. Nah, bonusnya itu seksi, bonusnya ya, fit di badan, itu bonus itu. Tapi yang luar biasa, kamu bisa lepas dari obat-obatan, kamu bisa lepas dari kimia-kimiaan, dan itu yang saya alami gitu ya. Itu luar biasa. Saya setuju dengan omongan Bapak ini, betul. Kamu tidak perlu ada larangan makanan apapun kalau kamu tidak punya masalah degeneratif, metabolik, dan komplikasi. Di jam 1 sampai jam 7 malam kamu tidak punya larangan apapun, silahkan kamu makan di jendela itu ya. Kalau kamu terbiasa dengan siklus tubuhmu dengan jendela makan di jam 1 sampai jam 7, saya kasih tahu, kamu sehat. Karena rumus kesehatan adalah sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Nah, kalau dalam waktu 24 jam, pagi hari kamu bangun tidur minum racikan makcin, pagi hari bangun tidur, itu suplai nutrisimu sudah masuk. Tidak sarapan. Karena sarapanmu biasanya bohong, hoax, bukan sarapan. Tapi apa? Ganjel perut, dan itu sampah. Ya, yang kamu dapetin di jalan-jalan itu, yang kamu sering kali bilang buat sarapan dulu itu semuanya sampah. Tidak ada fungsi sama sekali di tubuhmu itu, Jess. Bener, nimbun penyakit ya. Dengan alasan kalau tidak sarapan tidak kuat. Nah, itu masalahnya. Gitu. Ini penting banget ini kamu perhatiin. Kalau kamu dan kemudian kalau kamu tetapkan makanmu itu kamu pindahkan ke jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, dan kemudian jam 8 malam sampai pagi lagi kamu tidak makan, kamu sehat. Kan lambungmu itu kan cuma segini. Tidak ada mungkin lambungmu cuma segini, lambungmu kecil banget lambungmu. Kamu mau kuat makan apa sih? Berapa sih? Ayo, saya mau tanya. Tanda-tandanya kamu salah makan adalah berat badanmu tambah, tapi yang besar buncit. Itu saja masalahnya. Kamu kena OB. Kan ngeri, Jess, kalau ini terjadi, Jess. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu menjalankan pola makanmu dalam siklus tubuhmu, wah, kamu sehat bener. Karena apa? Dalam waktu 24 jam, jendela makanmu hanya 7 jam. Berarti 17 jam kamu menjaga mulutmu. Wah, itu dahsyat itu. Disitulah tubuh akan mengeluarkan ilmunya, kesaktiannya yang namanya salutogenesis. Jadi memang tidak ada larangan makan apapun. Silakan itu mulut-mulutmu, duit-duitmu, kerongkongan-kerongkonganmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan. Tidak ada yang melarang itu. Tapi kalau kamu punya masalah, ya mau tidak mau kan kamu melakukan apa yang saya sampaikan. Kalau enggak ya itu dosa-dosamu. Ngapain saya ikut bertanggung jawab? Kan tidak ada urusan sama saya. Gitu. Ya, kenapa Bapak ini mengatakan dia bilang begitu? Ya kan, ya maaf ya, sejujurnya kalau kamu sudah kena ke kartel, kamu hanya didesain untuk diobati seumur hidupmu. Hanya itu saja. Kamu tidak bisa menikmati hidup kayak saya. Kamu bebas, sehat, dan tidak takut dengan segala sesuatu yang ditakut-takuti. Saya tidak takut dengan kolesterol. Saya tidak takut dengan asam urat. Saya tidak takut dengan asam lambung. Makanan saya telur. Makan saya daging merah. Makan saya daging putih. Makanan saya seafood. Dan saya tidak makan nasi, saya tidak makan tepung, saya tidak makan gorengan, dan saya tidak makan gula. Dan ini saya. Nah, ribuan orang sudah ngikutin jejak saya, dan mereka mengatakan, yes, setuju Pak, saya sudah mengikuti jejak. Ya, tinggal kamu mau yang mana, silahkan aja. Kamu mau seumur hidupmu makan obat, atau kamu seumur hidupmu sehat. Pilihan di tanganmu, Jess.